Shalom, selamat pagi. Santai pagi hari ini bertemakan Cinta Diri, Benci Korupsi, karya Pendeta Dr. Adan Ismail dari seri buku Selamat Bercinta, terbitan BPK Gunung Mulia. Sudah beberapa bulan kita ketahui bahwa Budi, putra kita yang duduk di kelas 4, selalu buruk nilai ulangannya. Bisa diperhitungkan ia tidak mampu naik kelas. Lalu pada suatu malam kita mengunjungi guru kelasnya yang kita kenal dengan baik. Kita memberi amplop berisi uang dengan permohonan agar Budi naik kelas. Benarkah Budi naik kelas? Beberapa bulan kemudian, guru kelas yang berikutnya curiga bahwa murid si buruk ini bisa naik kelas. Akhirnya, ia mengetahui duduk perkara. Ia minta bertemu dengan kita. Ia mengancam untuk melaporkan kasus ini kepada pengurus. Namun, ia bersedia bungkam. Bahkan ia bersedia membuat rapor yang bagus supaya Budi selanjutnya naik kelas lagi, asalkan kita menjaga uang. Lalu ia menyebut jumlahnya. Kita terkejut, banyak sekali uang yang dimintanya. Akan tetapi terpaksa kita menurut. Apa yang telah kita perbuat? Kita telah merusak mental. Mental siapa? Pertama, mental diri kita sendiri, karena kita mulai bermain jalan pintas. Kedua, mental putra kita, sebab nanti ia akan terbiasa melapangkan jalan dengan cara menyuap. Ketiga, mental buruknya kita kenal dengan baik itu sebab ia menjadi curang. Keempat, mental buruknya mengancam tadi sebab kita membenarkan dia menjadi pemeras. Perbuatan kita itu adalah korupsi. Keempat orang tadi telah menjadi koruptor. Kata korupsi berasal verbal lain komperen yang berarti merusak atau membusukkan. Perbuatan kita telah membuat mental keempat orang tadi menjadi korup. Kata korup berasal dari adjektif corruptus, artinya rusak atau busuk. Kita telah membuat diri kita, putra kita, dan dua guru itu menjadi koruptor. Kata ini berasal dari nomina koruptor, artinya perusak atau pembusuk. Apa yang telah kita perbuat adalah korupsi. Oleh sebab itu, bila ingat korupsi, jangan ingat menteri ini atau gubernur itu, melainkan ingatlah diri kita sendiri. Korupsi bukan sesuatu yang terjadi jauh-jauh, melainkan juga dekat-dekat dengan diri kita. Jika kita korupsi, yang paling dirugikan adalah diri kita sendiri. Hati watak atau mental kita menjadi korup, artinya rusak atau busuk. Seorang bijak yang dijuluki Kohelet, yang agaknya merupakan tokoh fiktif, berkata dalam buku yang tertulis tahun 250 setelah Masehi, sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati. Terjemahan BIMK, jika orang arif menipu, bodohlah tindakannya. Jika orang menerima uang suap, rusaklah wataknya. Perhatikan verba to corrupt dalam terjemahan RSV. Bagaimanapun kecilnya perubahan korup yang kita lakukan,
tanpa kita sadari perbuatan itu merusak watak kita. Kita membohongi diri sendiri, kita merendahkan martabat, yaitu tingkat harkat kepribadian kita sendiri. Kepribadian kita yang luhur dan agung jatuh jika kita tidak jujur. Salah satu bidang pendidikan agama Kristen atau PAK adalah pendidikan kejujuran yang dirancang untuk beberapa golongan usia, mulai dari 2-4 tahun sampai dewasa. Untuk golongan usia 2-4 tahun, bahan pelajarannya tentu tidak menyebut kata-kata yang abstrak seperti kejujuran, kecurangan, atau lainnya, namun berisi penanaman dasar untuk bisa menghargai hak orang lain, sehingga kita mengambil apapun yang bukan hak kita. Untuk golongan 24 tahun ditanamkan rasa menyayangi, memelihara, dan menyimpan mainan milik sendiri. Rasa menyayangi lalu diajar untuk tidak merusak dan tidak mengambil mainan milik temannya. Itu benih pendidikan anti korupsi. Menanamkan benih-benih kejujuran adalah tugas kita dalam keluarga, sekolah, gereja, dan komunitas lain. Dalam rangka itu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerbitkan berbagai buku saku yang isinya memperhitungkan keunikan tiap komunitas. Salah satu buku saku itu ditujukan kepada para remaja atau pemuda dan beberapa cuplikannya. Kamu dititipkan uang belanja ibu kamu, kalau ada uang kembalian yang kamu beliin coklat tanpa sepengetahuan beliau, itu artinya kamu korupsi. Tentang suap menyuap tertulis lagi asik bawa motor, tahu-tahu ada peluit berbunyi, ternyata kamu merobos lampu merah. Biasa deh, kamu cengar-cengir ke Pak Polisi. Kamu minta damai dengan memberi uang, ini artinya kamu korupsi. Tentang memasukkan bukti dikatakan kamu nyewa bus buat tim kamu. Kamu minta di bond ditulis biayanya 150.000, padahal biaya sebetulnya 100.000. Ini artinya kamu masukin bukti dan kamu udah korup. Tentang kecurangan tertulis, kamu lagi ulangi biologi. Kamu lirik sana, lirik sini, yoi. Kamu menyontek dan kamu sudah korupsi. Teman kamu susah-susah belajar, kamu enggak. Tentang gratifikasi tertulis, pacar kamu bolos dari sekolah, ia minta kamu mengabsenin namanya. Biasalah, biar dikira masuk. Sorenya ia mampir membawa hadiah romantis. Boro-boro itu gratifikasi. Tentang benturan kepentingan, kamu panitia yang seleksi band sekolahan. Semua mesti audisi dan seleksi, tetapi kamu memutuskan band kamu boleh tampil begitu saja tanpa seleksi apa-apa. Itu namanya korupsi penggadaan. Tentang membolos, tugas kamu sebagai pelajar adalah menyimak sebagai pelajaran. Kalau kamu bolos, itu berarti kamu korupsi waktu. Dari pola pikir kayak gini, bibit korupsi bakal mengganas kalau kamu sudah dewasa. Yang namanya korupsi itu ada banyak bentuknya: memeras, menyalahgunakan wewenang, curang, mengendapkan, memalsukan, mencuri waktu, menyuap dan suap, atau lainnya. Apapun bentuknya dan bagaimanapun kecilnya, korupsi yang kita lakukan itu adalah perbuatan korup. Korup berarti busuk. Kita membusukkan diri sendiri. Bodoh sekali kita membusukkan diri kita sendiri.
Bukankah kita mencintai diri kita? Kalau memang kita mencintai diri, kita akan membenci korupsi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur jika pagi hari ini kami mendengarkan renungan dari Sate Pagi mengenai korupsi. Biarlah kami dapat memahami, menyelami, dan menjalani sesuatu yang benar di hadapan-Mu. Amin. Duduk dekat kaki Yesus dan mendengar sabdanya, tempat itulah yang indah. Aku mau tetap sana, duduk dekat kaki Yesus. Di sana ku pandang terang cintanya yang tak terduga, rahmatnya tak terbilang. Duduk dekat kaki Yesus, tempat yang berbahagia. Sana ku buangkan dosa dan mendapatkan rahmat. Duduk dekat kaki Yesus, di sana ku berdoa. Hiburan, berkat dan kuasa tiap hari ku terima. Dekat kaki-Mu ya Yesus, berilah aku berkat-Mu. Tilik aku dengan cinta, segarkanlah jiwaku. Beri padaku Roh-Mu Tuhan, sucikanlah hatiku.